Dokter Indonesia, kami akan menjawab 2 pertanyaan untuk Anda. Mungkin aja pertanyaan dari pemirsa yang sudah masuk ini seperti pertanyaan yang sudah terpendam lama di dalam pikiran Anda. Apakah pertanyaan itu? Mari kita saksikan pertanyaannya sesaat lagi. Kita bacakan aja ya, oleh Priscilla ya. Silakan Priscilla baca. Yaktu. Pertanyaannya, mau nanya dong, untuk orang yang bertato itu tintanya menutupi pori-pori kulit atau tidak? Oke, tapi kamu pernah berpikiran mau bertato? Oh, tidak. Atau di studio pengen bertato? Alasannya kenapa nggak mau? Ada yang sakit. Apalagi yang ditakutkan? Nggak ada uang. Kasihan. Ya udah, tunggu dapat voucher aja kayak gitu ya. Tapi memang kalau tadi dijawab bener loh. Karena tato itu kalau misalnya kita suatu hari mau ngilangin pasti lebih besar lagi biayanya dibandingkan pada saat tato. Tato itu ada yang permanen, ada yang sementara atau temporer, dan melibatkan beberapa instrumen. Dia seperti kayak pistol nih Priscilla. Pistol ini ada jarum atau media untuk menyalurkan isi tinta ke kulitnya. Ke kulitnya. Nah, ke kulitnya ini tentunya untuk beberapa jenis tato dia akan masuk ke lapisan kulit paling dalam. Ini contohnya adalah bagian dari kulit kita, ini kulit bagian atas. Ya, kemudian si tato ini tidak hanya masuk sampai atas saja, tapi bisa masuk sampai dalam, yaitu dermis. Dan efek dari tato ini berbeda-beda. Jika orang memiliki resiko iritasi atau iritasi dengan segala sesuatu bentuk yang berkaitan dengan warna, bisa aja menimbulkan gejala seperti peradangan, warna kulit merah, bahkan bisa aja melepuh, gatal. Sebenarnya bukan tatonya yang mengakibatkan koreng pada kulit itu, tapi rasa gatal, garuk-garuk, nggak diobati dengan tepat, akhirnya bisa koreng, infeksi. Ya, bahkan alat-alat yang nggak steril, ya kayak gunnya itu atau pistolnya, kemudian juga jarumnya, ini bisa meningkatkan risiko penularan beragam penyakit. Jadi jika ingin bertato, konsultasikan dulu dengan profesionalnya ya pemirsa ya. Dan memang jadinya akhirnya bukan cuma pori-pori yang ketutup ya, bahkan lapisan dalam kulit pun ikut tertutup. Iya. Itu. Dan biasanya kalau untuk diangkat lagi ini lebih sulit. Lebih sulit. Untuk dilangkan, masa disamarkan ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Baca lagi. Baca lagi. Dari D_Rit. Seorang terkena penyakit cacar dipastikan sembuh sampai seperti apa? Apa cacar yang sudah kering itu dikatakan belum sembuh? Oke, D_Rit. Iya, pernah cacar? Pernah. Aku apa sih namanya, chicken pox? Chicken pox, betul? Cacar air? 3 kali. 3 kali? Kok bisa 3 kali? Karena ketularan terus. Kayak teman-teman aku kena pas TK itu tapi. Jadi kayak ketularan terus, kena terus 3 kali waktu itu dalam waktu 4 tahun 3 kali pokoknya. Oh ya ampun. Kalau teman-teman yang di studio ada yang pernah? Udah pernah semua? Iya, karena memang penyakit ini yang kita kenal sebagai cacar air, ya, nama medisnya adalah varicella zoster. Ini merupakan penyakit yang sangat berkaitan erat dengan daya tahan tubuh kita. Dan biasanya masa inkubasi penyakit ini ya, karena ini virus, jadi bisa bertahan di tubuh kita itu sekitar 12-14 hari. Tapi itu masa inkubasi. Jadi ketika seseorang itu terkena penyakit tersebut, jangan dikira karena virus terus dia bisa sembuh sendiri, terus hilang begitu saja dalam 2 minggu. Bukan berarti itu. Karena penyakit ini sangat berkaitan erat, balik lagi dengan daya tahan tubuh orang masing-masing itu berbeda. Jadi kalau misalnya tadi ada yang sudah kering, tapi masih ada bekasnya, masih ada yang nonjol di atas kulit ya, ruamnya masih ada papulnya. Nah itu hati-hati. Bisa saja memang masih bisa menularkan ke orang lain gitu. Jadi memang kalau misalnya sudah mau memastikan ini sudah sembuh atau belum, coba diperiksakan dulu ke dokter. Mungkin dokter akan melakukan diagnosis langsung, pemeriksaan langsung, dan juga melalui pemeriksaan melalui laboratorium. Jadi nggak bisa tuh kita bilang, wah kalau sudah kering sudah sembuh artinya. Nah nggak bisa begitu juga. Bahwa tersebut, ya, orang berpikiran demikian ya. Masih bisa menularkan ke orang lain, itu dia. Makanya kalau bisa di sekolah ketularan, kan dikira udah sembuh, wah kelamaan nih bolosnya, masukin aja di anaknya. Nah itu hati-hati. Ntar teman sekolahnya malah semuanya bisa tertular. Kalau bedanya sama campak apa dong? Beda virusnya, beda jenis virusnya. Dan gejalanya biasanya kalau cacar itu kan disertai dengan bintil-bintil ada benturan cair. Kalau campak itu seperti ruam. Jadi kan yang merah-merah bercak. Oh iya. Ya, itu dia. Oke, jadi pada dasarnya apapun penyakit yang dialami oleh Anda atau putra-putri Anda, jika 2-3 hari Anda tidak yakin proses penyembuhannya, sebaiknya periksakan kembali ke dokter. Itu dia. Oke, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Anda, Kak Priscilla.
buat albumnya ya. Sukses terus. buat Dan juga Mami untuk Anda yang di studio, mana tepuk tangan sekali lagi buat Anda sendiri. Dan juga untuk Anda yang di rumah, terima kasih kebersamaan Anda selama 1 jam bersama saya Dr. Rian Tamrin. Dan saya Dr. Isabel Tasmora. Dan Agatha Priscilla. iya, temukan selalu sehat sesungguhnya. Di mana lagi kalau bukan di Dokter Rose.